Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi keadaan aman, selamat, lancar, lebih bermanfaat dan penuh keberkahan. Kita langsung saja memberikan beberapa tips-tips, beberapa bisnis usaha untuk UMKM. Ini saya membawa atau memegang lembaran platform super miliarder, brand super miliarder. Ada kategori utama 5: agrowisata, kuliner, urbanis, digitalis, dan foundation. Dan ada subnya, ada 25 kategori sub, dan kategori subnya ada 25, kategori mikronya ada 99 macam variasi. Ini nanti saya sepilkan beberapa video usaha-usaha yang modal di bawah 1 juta, kuliner, beberapa video termasuk bisa digunakan jualan di rumah atau di pelataran atau mungkin di Car Free Day. Salah satunya nomor 1 es krim camilan, pisang goreng, tahu crispy, sate, terus ada krepes dan yang lain. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crispy yang viral ini, setuju nggak kalau tahta tertinggi tahu crispy terenak tuh dipegang sama brand ini? Biasanya kan kita lihat di pinggir jalan atau depan supermarket. Nah, ini outlet pertama mereka di dalam mall. Yang bikin tahu crispy-nya viral dan beda dari yang lain, soalnya pas digoreng disiram sama adonan kriuknya sampai berkali-kali loh. Gak heran kalau tahu mereka crispy dan dalamnya pun lembut banget. Kriuknya juga nggak yang tajam dan gak kucing. Tahu yang viral di TikTok ini sudah buka di Medan? Masa iya? Ini dia guys, Tahu Go. Tahu Go ini sudah tersebar lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia dan sekarang akhirnya buka di Medan loh. Wih, ternyata yang jualan Tahu Go ini pasangan muda yang inspiratif banget. Salut deh dengan kakak dan masnya. Wah, kayaknya si kakak grogi nih pas kita shoot. Hehehe. Resep yang buat Tahu Go kriuk itu adalah ini: disirami bumbu racikannya berkali-kali dan tahunya itu kriuk di luar dan lembut di dalam guys. Dan mereka langsung buka 3 cabang nih di Medan dan ada promo 10.000 aja loh. Dan kalian lihat isi tahunya. Tahu. Oh, ternyata begini cara bikin tahu crispy kriuk ala abang-abang pinggir jalan. Pertama-tama potong dulu 1 tahu menjadi 4 bagian. Lanjut bikin adonan pelapis. Ini ada tepung terigu, tepung maizena, garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Gak boleh di skip, ini baking powder. Tambahkan juga air. Ini tinggal diaduk sampai kecampur rata. Masukkan tahu yang udah dipotong-potong ke dalam adonan pelapis. Diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit tahunya ini ditiriskan dulu. Goreng tahu ke dalam minyak yang udah benar-benar panas. Digoreng sampai agak kering ya, atau warnanya udah agak kuning. Kalau tahunya udah agak koko atau kering, baru disiram dengan adonan pelapis yang udah dibikin tadi. Diulangi sekitar 3-4 kali supaya nanti hasilnya tuh kriuk. Setelah disiram adonan, gorengnya ini sambil diaduk. Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, udah matang, angkat dan tiriskan. Tuh beneran kan bikin tahu crispy kriuk ala abang-abang pinggir jalan, gampang banget. Sekarang udah nggak perlu ngantri panjang lagi untuk beli karena udah bisa bikin sendiri di rumah. Hasilnya kriuk, dalamnya tuh kopong, pokoknya enak banget. Yuk cobain juga. Katanya ini pisang goreng terenak sedunia versi TikTok. Ini kita siapin aja tepung pisang goreng, tambahkan gula dan juga sedikit garam, tambahkan air dan juga margarin cair. Ini takarannya tuh kira-kira aja. Pokoknya jangan terlalu kental, jangan terlalu cair, dan kita aduk rata aja. Pokoknya konsistennya tuh kayak gini lah kurang lebih. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita ambil pisang dan kita balur aja dan kita goreng menggunakan minyak panas. Oh ya, ini gue pakai onyx pan dari stand cookware. Kalau udah kecoklatan, sekarang kita tiriskan dan siap untuk disantap. Ini tuh super renyah dan enak banget. Selamat mencoba.
1970 ah. 1970? Ya. Ini udah buka jadi tahun berapa? 1970 ah. 1970? Ya. Sehari bisa habis berapa tusuk nih untuk jandolnya? Kalau tusukan mah gak dihitung ah, paling di kiloan. Sehari berapa kilo tuh? Kalau Sabtu Minggu sekitar 80 kilo. 80 kilo? Ya. Masih edisi Kota Bandung, hari ini kita akan makan sate jando. Kayaknya kalau ke Bandung tuh wajib cobain sate jandonya ini. Ini tepatnya tuh di Jalan Hayam Wuruk, belakang gedung sate, atau enggak ini patokannya nih, Unpad Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tuh yang makan udah rame banget. Ini sepanjang jalan tuh yang parkir buat makan ini doang. Ini pesanan gua nih, ini gue pesen yang jandonya. Jadi di sini tuh ada jando sama ayam. Ini gue pesen jandonya semua nih. Nih ini satu porsinya harganya 30.000, udah berikut sama lontongnya. Coba bismillah. Ini yang bikin enak ini adalah dari bumbu kacangnya ini sebenarnya. Bumbu kacangnya tuh nggak halus, manisnya pas. Ini sambelnya juga enak deh. Pedesnya tuh pedes enak tuh sambelnya. Ya, dari tadi ramai banget. Yang ngantri tuh waduh, panjang banget. Mantap. Malam-malam gini emang paling enak makan sate jando. Jadi di sini aku udah punya jando atau lemak sapi yang mau aku potong-potong jadi ukuran dadu kecil-kecil. Lanjut aku mau geprek 3 batang serai. Setelah serainya selesai aku geprek, di sini aku mau ngerebus jando yang udah aku potong-potong. Terus aku kasih serai dan juga daun jeruk sama daun salam. Sambil nunggu jandonya ini selesai direbus, di sini aku mau halusin bumbu. Ada bawang merah, bawang putih. Di sini aku masukin juga kunyit, terus biji merica sama biji ketumbar. Biar nguleknya lebih gampang, di sini aku mau tambahin garam. Terus tinggal aku ulek aja sampai bumbunya halus. Nah, balik lagi ke jando yang tadi udah aku rebus. Sekarang jandonya tinggal aku potong-potong aja. Kalau udah selesai aku potong-potong, lanjut aku mau rebus lagi. Kali ini aku ngerebusnya bareng sama serai yang udah aku geprek. Terus aku masukin daun salam sama bumbu yang tadi udah aku ulek dan aku tambahin kecap manis. Selain kecap manis, di sini juga aku masukin gula merah. Setelah itu tinggal aku aduk-aduk aja sampai kuahnya ini menyusut. Kalau udah menyusut, tinggal aku tusuk-tusuk aja. Kalau udah selesai ditusuk-tusuk kayak gini, tinggal aku panggang aja di atas wajan yang anti lengket. Aku panggang sampai kedua sisinya matang kecoklatan sambil aku kasih kecap biar makin mantep. Nah, sekarang udah nggak perlu jauh-jauh lagi ke angkringan buat makan sate jando. Masak sat-sat bareng TMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Tips bikin crepes anti gagal di rumah. Halo Sobat Kusyik, Sobat Cooking Asyik. Simak ya, alat tempurnya pakai wajan kualik dari Sugo. Nah, ini bahannya udah anti lengket ya. Dilengkapi dengan wadah adonan yang udah ada dudukannya jadi tetap stabil. Oh ya, ada bonus resep kulit lumpianya loh. Panaskan wajannya dengan api kecil, pastikan panas ya agar adonannya ketika dicelup itu menempel seperti ini. Konsistensi adonan sangat penting, jangan terlalu encer. Kalau ini selain terlalu encer juga wajannya belum panas. Konsistensi adonan seperti ini kemudian dicelup di wajan yang udah panas, tinggal diratakan. Kemudian sabar, kalau nggak sabar kayak gini nih, adonan belum kering tapi udah diolesin dan dilipat, hasilnya mudah sobek. Beri isian ketika kulitnya udah agak kaku ketika diketuk atau sudah nggak lembek lagi, tapi jangan terlalu kering, nanti kalau dilipat dia pecah. Untuk resep kulit crepesnya, aku share di video terpisah ya. Cus! Agak nyesel sih sebenarnya, dari dulu ternyata baru tahu kalau bikin crepes ini bisa semudah ini. Ini juga aku bikinnya di kamar, gak perlu nyalain kompor, dan rasanya itu gak kalah sama pedagang crepes yang ada di pinggir jalan. Plus cara bikinnya juga itu mudah banget. Bukan cuma buat crepes doang, kalian juga bisa bikin lumpia ataupun kulit lainnya. Ini nih, alat yang aku pakai itu wajan listrik yang udah anti lengket, jadi gak perlu butuh mentega lagi. Plus kalian juga bakalan dapet wadah sama alat pengocoknya. Jadi pas bikin adonannya itu gak perlu pakai alat yang lainnya. Oh iya, buat bahan-bahannya aku tulis ya di deskripsi video. Campurin aja semua bahannya. Cara pakai alat wajannya itu tinggal colokin aja, langsung nyalain, tunggu sampai lumayan panas, dan langsung aja celupin ke adonannya. Kurang lebih kayak gini deh. Lanjut tambahin topping. Di sini aku pakai seres, keju, choco chip sama glaze vanilla. Kalau teksturnya udah mulai mengering, tinggal lipat aja kayak crepes gitu. Enaknya pakai wajan listrik ini tuh udah anti lengket, jadi si crepesnya itu bakalan rapi. Jadi buat kalian yang mau juga bisa di check out sekarang.